Sampai saat ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah undang-undang yang paling banyak diuji ke Mahkamah Konstitusi selama Mahkamah Konstitusi berdiri. Jadi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ini berdasarkan data terakhir sudah diuji ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 121 kali. Selain Undang-Undang Pemilu, ternyata Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sudah diubah 3 kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, kalau dijumlahkan pengujiannya itu ternyata menjadi undang-undang kedua yang paling banyak diuji ke Mahkamah Konstitusi. Nah, pertama Undang-Undang Pemilu dan yang kedua Undang-Undang Pilkada. Mengapa hal ini bisa terjadi? Fenomena ini disebut dengan judicialisasi politik atau judicialization of politics dalam pengaturan pemilu. Artinya, hakim dan institusi peradilan ditarik masuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mestinya itu diselesaikan oleh aktor-aktor politik, dalam hal ini pembentuk undang-undang. Judicialisasi politik ini menguat ketika kita memiliki Mahkamah Konstitusi yang diberi wewenang untuk menyelesaikan pengujian undang-undang atau judicial review. Karena memang undang-undang itu harus konstitusional, harus sesuai dengan undang-undang dasar, tidak boleh bertentangan. Tetapi itu juga memicu para pihak yang tidak puas dengan proses di DPR misalnya untuk menguji produk hukum yang dihasilkan ke Mahkamah Konstitusi. Ini juga berkaitan dengan budaya hukum dan budaya politik. Judicialisasi politik itu bisa makin menguat, terutama ketika ada fragmentasi yang besar di parlemen, sehingga kesulitan untuk mendapatkan konsensus. Pihak-pihak yang tidak puas dengan proses pengambilan keputusan di parlemen, partai politik dalam hal ini, kemudian menggunakan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan proses yang tidak dianggap menguntungkan atau sesuai dengan pilihan politik hukum mereka. Yang kedua adalah juga dikontribusikan karena kepercayaan pada Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi diisi oleh orang-orang yang dianggap negarawan, memahami hukum, memahami konstitusi, lalu mereka jumlahnya lebih sedikit sehingga lebih mampu untuk mengambil keputusan yang berorientasi pada penguatan demokrasi dan negara hukum. Jadi fragmentasi di parlemen, lalu kemudian ditambah tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Mahkamah Konstitusi menyangkut kredibilitas hakim-hakim yang ada di dalamnya, itu juga ikut memicu terjadinya judicialisasi politik. Saya kira itu juga yang terjadi dalam konteks pengujian undang-undang pemilu. Ada banyak hal yang tidak sepenuhnya selesai dibahas di DPR dan itu akhirnya berujung misal pada voting karena tidak mampu bulat mencapai keputusan dan itu akhirnya terbawa terus tuh hal-hal yang misalnya menimbulkan friksi saat pembentukan atau pembahasan undang-undang pemilu lalu berusaha dicarikan penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi. Sebut saja soal misal ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, daerah pemilihan, dan seterusnya. Termasuk juga persyaratan pencalonan. Meski soal tidak tercapainya konsensus ini kan bisa didekati oleh dengan memang ada persoalan konstitusional di dalamnya atau juga tidak ada persoalan konstitusional di dalamnya, tetapi pihak-pihak ingin menuntaskan proses yang dianggap tidak sejalan dengan kehendaknya itu di Mahkamah Konstitusi. Nah, selain tadi ya adanya fragmentasi di parlemen sehingga sulit mencapai konsensus atau kemudian keputusan yang dibuat itu tidak bulat sehingga
membutuhkan em, keyakinan agar mahkamah yang memberikan kepastian atas itu soal konstitusionalitasnya, atau yang kedua karena Mahkamah Konstitusinya dipercaya publik mampu menelurkan atau menghadirkan pengaturan yang betul-betul demokratis dan konstitusional. Ini yang memicu meningkatnya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, terutama dalam hal pemilu disebut dengan yudisialisasi politik pengaturan pemilu. Nah, berikut soal Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Kenapa ini banyak diuji ke Mahkamah Konstitusi selain faktor penyebab yang dua di awal tadi? Saya kira juga dikontribusikan karena Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada itu tidak diubah oleh pembentuk undang-undang. Akhirnya, hasil evaluasi atas Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang mestinya diwadahi oleh pembentuk undang-undang malah diperjuangkan lewat ruang-ruang persidangan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang menggeser fungsi legislasi, advokasinya alih-alih dilakukan kepada pembentuk undang-undang, malah dilakukan melalui cabang kekuasaan yudisial atau Mahkamah Konstitusi. Jadi arena advokasinya bergeser dari parlemen ke ruang persidangan Mahkamah Konstitusi. Nah, faktor berikut yang menambah saya kira karena Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kita itu pengaturannya sangat detil, sangat menjangkau hal-hal yang sifatnya teknis. Kapan penghitungan suara harus selesai, kapan mengurus pindah memilih harus dilakukan. Nah, kalau ada situasi lapangan yang tidak sesuai, kan itu akan berdampak pada pengubahan itu harus dilakukan melalui perubahan undang-undang. Sementara perubahan melalui jalur legislative review atau revisi terbatas, perubahan undang-undang, makan waktu dan tidak mudah. Harus disiapkan naskah akademik, lalu kemudian ada surat presiden, surpres, pembahasan di DPR, lalu bersama pemerintah dan seterusnya. Meskipun anomalinya ya sejumlah undang-undang juga pernah dibahas dengan fast track legislation atau jalur cepat begitu. Nah, tetapi itu memang karena dianggap makan waktu lama ya kalau legislative review perubahan undang-undang. Akhirnya ditempuhlah jalan untuk menjawab kebuntuan dinamika lapangan yang tidak sejalan dengan pengaturan undang-undang melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi. Nah, situasi ini dampaknya apa? Tentu dampaknya akan buruk bagi ketatanegaraan kita, bagi praktik ketatanegaraan kita, karena Mahkamah Konstitusi yang mestinya hanya menilai konstitusionalitas suatu norma, seolah-olah bobot sebagai legislatornya menjadi lebih besar, bergeser kewenangan dari pembentuk undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang lebih berbahayanya lagi, ini bisa mendegradasi kepercayaan dan fungsi pembentuk undang-undang. Seharusnya pembentukan undang-undang itu dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Bayangkan kalau orang lebih percaya kepada Mahkamah Konstitusi. Ini bisa memicu selain yudisialisasi politik, terjadi juga yang disebut dengan politisasi yudisial. Kekuatan-kekuatan politik lalu akan mendekat dan berupaya untuk mempengaruhi Mahkamah Konstitusi supaya mereka mendapatkan legitimasi politik atas kepentingan pengaturan yang mereka kehendaki. Nah, kalau Mahkamah Konstitusinya terkena politisasi yudisial yang tadinya mereka adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka, independen, bergeser menjadi terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan politik sektoral dan pragmatis begitu, dan itu sangat buruk bagi Mahkamah Konstitusi yang harusnya berdiri di atas konstitusi dan demokrasi. Reformasi hukum pemilu seperti apa yang harus dilakukan? Saya punya beberapa rekomendasi. Satu, setelah pemilu 2024, pembentuk undang-undang harus pertama kali
mengagendakan yang salah satu pertama kali harus diagendakan adalah mengevaluasi undang-undang pemilu, merangkum rekomendasi-rekomendasi dari para pihak, dan kemudian menyusun rancangan undang-undang pemilu berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Yang sudah baik dipertahankan, bahkan diperkuat, yang belum baik kemudian diperbaiki, dibuat menjadi baik dan diperkuat. Nah, selain itu, undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada mestinya dikodifikasi dalam satu naskah. Karena kenapa? Putusan MK terakhir, putusan 85 garis miring PUU 20 2022 itu menyatakan tidak ada lagi perbedaan rezim pilkada dan pemilu. Oleh karena tidak ada lagi perbedaan pilkada dan pemilu, mestinya ada konsistensi pengaturan dalam hal mengatur manajemen, aktor, dan juga penegakan hukum. Kan tidak dibedakan lagi rezimnya. Nah, kodifikasi itu bisa mengurangi tumpang tindih, inkonsistensi, multitafsir. Dan akhirnya tidak perlu orang berduyun-duyun ke Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang pemilu supaya pengaturannya sama dengan undang-undang pilkada atau sebaliknya, vice versa gitu ya. Selain itu menurut saya juga undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang terkodifikasi dalam satu naskah tidak perlu terlalu detail mengatur rincian pengaturan tahapan pemilu. Karena kita punya KPU sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu sebagai pengawas, dan DKPP, Konstitusi, Mahkamah Agung terkait penegakan hukum, yang lebih bisa merespon dinamika lapangan. Nah, yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu hal-hal prinsipil yang tidak boleh disimpangi di lapangan. Misalnya soal sistem pemilu, soal aktor-aktornya, soal tahapannya, lalu kemudian soal hak pilih dan hak untuk memilih, bagaimana pendaftaran, bagaimana penetapan partai politik peserta pemilu, bagaimana kemudian penyelesaian perselisihan hasil dalam hal ini hukum acara ya, terkait dengan penyelesaian keberatan perselisihan selama proses ataupun menyangkut hasil. Jadi istilahnya yang diatur itu adalah hal-hal yang sebagai prinsip asas pondasi yang meletakkan dasar bagi pelaksanaan teknis di lapangan. Nah, yang hal-hal yang sifatnya teknis, kapan logistik harus sampai ke provinsi, kapan logistik harus sampai ke kabupaten kota, ke kecamatan, ke TPS, itu biarkan pembentuk biarkan KPU yang mengatur. Lalu kemudian berapa lama apa namanya proses pemungutan suara di TPS bisa berlangsung, penghitungannya. Nah, itu yang sebaiknya diatur di dalam peraturan KPU. Yang harus ditegaskan adalah misal bahwa harus dipastikan em, hari pemungutan suara itu dilakukan di hari libur. Nah, itu harus di dalam undang-undang. Jadi materi muatan di dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada itu juga harus disesuaikan sehingga tidak kita ingin melakukan penataan dan penyesuaian teknis sesuai dengan dinamika di lapangan, kita harus rame-rame pergi ke Mahkamah Konstitusi gitu. Karena pada level peraturan KPU jauh lebih sederhana kalau kita ingin menyesuaikan. Apakah ada negara lain yang seperti Indonesia? Nah, yudisialisasi politik juga terjadi di banyak negara, terutama terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Situasi misalnya penyelesaian perselisihan hasil oleh pengadilan itu ada di Meksiko, begitu ya, di Thailand. Tetapi yang terjadi sangat masif bagai jamur atau cendawan di musim hujan, pengujian undang-undang pemilu, yudisialisasi politik, pengaturan pemilu seperti di Indonesia, berdasarkan riset saya nampaknya hanya terjadi di Indonesia. Di Afrika Selatan juga undang-undang pemilunya diuji, tetapi tidak semasif apa yang terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan pasca 2024 kita berbenah, menata dan memperbaiki kerangka hukum kita menjadi lebih tertib, lebih terstruktur, dan lebih memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil.